Untuk Bapak dan Ibu di luar tamu undangan, kami mohon untuk menempati tempat yang menyesuaikan tempat yang telah kami sediakan. Selamat datang Bapak Haji Muhammad Mardiono selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan dalam acara Rapat Pimpinan Nasional ke-6 Partai Persatuan Pembangunan didampingi seluruh jajaran pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Kami persilahkan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Bapak Haji Muhammad Mardiono, yang kami hormati Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Bapak Haji Arwani Pomafi, yang kami hormati jajaran Wakil Ketua Umum dan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, yang kami hormati Ketua Majelis Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Bapak Dr. Andes Haji Zarkasih Nur, hadir juga anggota Majelis Kehormatan Bapak Imron Pangkapi, yang kami hormati jajaran Majelis Syariah Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, yang kami hormati Ketua Majelis Pertimbangan Bapak Haji Romahur Muzi, yang kami hormati Ketua Majelis Pakar Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Bapak Profesor Priyono Cipto Herianto, yang kami hormati Ketua Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Bapak Ade Irfan Pulungan, yang kami hormati pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, yang kami hormati Badan Otonom Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, Wanita Persatuan Pembangunan, GMPI, AMK, dan GPK, dan yang kami hormati seluruh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan se-Indonesia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik, rahmat, dan hidayahnya kepada kita semua,
sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Acara rapat pimpinan nasional Rapimnas ke-6 Partai Persatuan Pembangunan meneguhkan cita-cita politik amar ma'ruf nahi mungkar. Marilah kita buka acara ini dengan membaca Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Partai Persatuan Pembangunan. Hadirin dimohon berdiri. Kepada Saudari Nahdiah Amaliah disilakan.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Untuk memperlancar acara kegiatan Rapat Pimpinan Nasional ke-6 ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Rusli Effendi, SPD, SE, MSI. Kepada Bapak Rusli Effendi disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Amin ya Allah. Hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa ika'u masilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma bihaqqil Fatih wa sirril Fatih ya farijal ham wa ya kashifal gham ya man li'ibadihi wa yarham. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, hari ini kami keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan melaksanakan Rapimnas ke-6 dengan mengambil tema meneguhkan cita-cita amar ma'ruf nahi munkar untuk membangun Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri taufik dan hidayah-Mu kepada kami untuk selalu satu hati dalam perjuangan menuju cita-cita Partai Persatuan Pembangunan menghadapi pemilu 2024. Ya Allah, berilah kemenangan itu kepada kami. Allahumma adnal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala ibadikas salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Acara selanjutnya sambutan Ketua Panitia Rapat Pimpinan Nasional Rapimnas ke-6 yang akan disampaikan oleh Ibu Dahlia Umar MA. Kepada Ibu Dahlia disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Bapak Haji Muhammad Mardiono, yang sama-sama kita hormati Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Bapak Haji Arwani Tomafi, yang sama-sama kita hormati segenap pimpinan mahkamah dan majelis syariah, majelis pakar dan majelis pertimbangan serta mahkamah partai, yang sama-sama kita hormati segenap pimpinan DPP Partai Persatuan Pembangunan, yang sama-sama kita hormati ketua dan sekretaris fraksi beserta anggota fraksi Partai Persatuan Pembangunan, serta yang kita banggakan seluruh ketua Dewan Perwakilan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan se-Indonesia. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum pimpinan DPP P3 yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan Rapimnas ke-6 pada hari ini hingga esok hari. Yang kedua, kami ingin mengucapkan juga selamat datang kepada seluruh peserta Rapimnas ke-6 Partai Persatuan Pembangunan, yang pada hari ini mudah-mudahan kita mampu menghasilkan seluruh keputusan untuk lebih memaksimalkan usaha politik amar ma'ruf nahi munkar yang akan kita selenggarakan hingga esok hari. Bapak Ibu sekalian, perlu kami laporkan bahwa pada rapat pimpinan saat ini beberapa agenda telah didesain untuk tujuan mengambil keputusan. Yang pertama adalah akan membahas harmonisasi bakal pencalekan terkait dengan kelengkapan dokumen target kemenangan dan kesiapan para caleg. Kami juga menyampaikan akan ada agenda materi pembekalan untuk caleg dan sosialisasi beberapa peraturan organisasi, yaitu PO tentang organisasi, PO pencalekan, dan PO tentang lembaga saksi pemilu, yang draftnya telah disiapkan dan mudah-mudahan bisa kita finalisasi sehingga kita bisa laksanakan untuk tujuan kemenangan Partai Persatuan Pembangunan. Juga kami akan mempersilakan kepada seluruh perwakilan DPW untuk menyampaikan pandangan umum mengenai pembahasan-pembahasan pada rapat nanti. Bapak Ibu sekalian, perlu juga kami laporkan bahwa sampai saat ini Rapim telah dihadiri oleh dari unsur PH DPP P3 telah hadir 31 orang, yang belum hadir atau masih dalam perjalanan masih ada 7 orang. Dan dari unsur pimpinan mahkamah dan majelis seluruhnya telah hadir kecuali pimpinan majelis syariah yang izin karena ada kegiatan lain. Juga telah hadir dari perwakilan DPW Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 30 ketua dari 38 orang atau dari 38 DPW se-Indonesia. Yang belum hadir yaitu antara lain Sumatera Utara, Bangka Belitung. Oh, sudah hadir. Mohon maaf, berarti sudah hadir. Yang belum hadir berarti Bangka Belitung. Kalau sudah hadir mohon kasih tahu ya. Daerah Istimewa Yogyakarta sudah? Baik. Dari Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Barat. Dengan demikian ada 5 yang belum hadir dan mungkin masih dalam perjalanan.
Bapak Ibu sekalian, mengingat pentingnya acara ini, kami berharap kepada seluruh peserta untuk mengikuti dan menyukseskan kegiatan ini secara hikmat dan fokus hingga selesai. Dan kami atas nama panitia mohon maaf apabila masih ada kekurangan di sana sini. Semoga Bapak Ibu berkenan untuk bisa mengikuti kegiatan hari ini hingga esok hari. Demikian laporan dari panitia kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih Bapak dan Ibu yang kami hormati. Acara selanjutnya arahan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan sekaligus membuka acara Rapat Pimpinan Nasional Rapimnas ke-6 Partai Persatuan Pembangunan. Kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Mardiono, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya hingga pada hari ini, pada sore hari ini kita semua dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka menghadiri acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Persatuan Bangunan yang ke-6. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, pada para sahabatnya, pada para pengikutnya hingga akhir zaman, dan semoga senantiasa syafaatnya terus mengalir kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pimpinan serta anggota majelis syariah, majelis pertimbangan, majelis kehormatan, majelis pakar, dan mahkamah partai yang pada kesempatan ini telah hadir. Majelis kehormatan Ketua Majelis Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Zarkasi Nur. Terima kasih Bapak sudah hadir. Hadir pula Ketua Majelis Pakar Profesor Priyono, Pak Tri, Prof, terima kasih sudah hadir. Dan tidak asing lagi hadir Ketua Majelis Pertimbangan Gus Roma Hormuji. Terima kasih Mas Rumi sudah hadir. Ketua Majelis Syariah berhalangan karena sedang memiliki acara yang tidak bisa ditinggalkan. Hadir bersama kita semua ada Ketua Mahkamah Partai, yaitu Pak Irfan Bulungan. Terima kasih Pak Irfan. Hadir pula anggota Majelis Kehormatan Datuk Imron Angkapi. Terima kasih Datuk. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus harian DPP
yang tidak saya sebut satu persatu. Yang saya hormati pula segenap seluruh anggota fraksi Partai Persatuan Bangunan dan yang saya hormati, saya banggakan para ketua wilayah Partai Persatuan Bangunan dari seluruh Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Tidak lupa pula para alim ulama, para kiai habaib serta tokoh-tokoh partai yang hadir menyertai kita pada sore hari ini, yang dengan tidak mengurangi rasa hormat saya tidak sebutkan satu persatu. Yang saya hormati juga pengurus Pusat Badan Otonom Partai, ada Ketua GPK, Ketua MK, Ketua GMPI, dan Ketua WPP Wanita Persatuan Pembangunan. Bapak Ibu Ketua dan Sekretaris DPW P3, karena dalam undangan ini memang untuk menghadiri rapim itu hanya ketua yang kita undang, tetapi saya tadi melihat alhamdulillah ada sekretaris yang juga ikut menghadiri pada acara yang kita selenggarakan ini. Segenap jajaran seluruh pengurus DPC, PAC, kader, dan simpatisan Partai Persatuan Bangunan seluruh Indonesia yang menyaksikan melalui channel P3 TV dan melalui virtual, yang saya cintai, saya hormati, dan saya banggakan. Hadirin peserta Rapimnas yang berbahagia, ini rapat tertutup apa terbuka ya? Ya, terbuka ya. Kalau terbuka, saya akan jaga jarak. Tapi kalau tertutup, saya akan mengatakan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan pesan-pesan khusus dalam rangka untuk menghadapi pemilu yang tahapannya sudah mulai dan sudah ada di depan mata kita, maka saya selaku PLT Ketua Umum ingin menyampaikan beberapa instruksi yang untuk dilaksanakan kepada seluruh jajaran di seluruh lapisan dalam rangka untuk menyongsong pemenangan pemilu tahun 2024 yang akan datang. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak kita semua, kita ini kader-kader P3 kurang percaya diri, tapi dalam menghadapi pemilu tahun 2024 ini kita harus percaya diri. Kita bisa menegakkan kepala kita, kita bisa menadahkan dada kita bahwa kita siapa? Kita adalah Partai Persatuan Bangunan. Kita sudah berusia 50 tahun, bahwa saudara-saudara kita, partai-partai kita yang saat ini ada 9 di parlemen termasuk Partai Persatuan Bangunan, kesemuanya itu mengatakan P3 adalah saudara tua kita, P3 adalah guru-guru kita. Ini kata mereka. Tapi kenapa kita mesti merunduk dan tidak percaya diri? Mulai hari ini saya mengajak kepada rekan-rekan semua, kita percaya diri, kita tegakkan leher kepala kita, apalagi hari ini. Hari ini tokoh-tokoh partai ada di sekitar kita semua, bersama dengan kita semua, termasuk yang hari ini menghadiri
bersatu maju untuk mengantarkan rekan-rekan semua di segenap seluruh lapisan di seluruh Indonesia. Ada Mas Romi, ada Pak Jar Kasinur yang malang melintangnya tidak bisa diragukan sampai meniti karirnya sejak P3 didirikan. Beliau juga sudah pernah menjabat menjadi Menteri Koperasi Republik Indonesia. Ada Dato' Imran Panggapi, dan hari ini yang kemarin hari Rabu yang lalu kita terima, kita punya anggota baru namanya Pak Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Banyak jenderal bintang-bintang 2 yang bergabung bersama P3 saat ini. Jenderalnya juga jenderal yang punya kapasitas cukup. Ada mantan Pangdam dan lain sebagainya. Ada mantan jaksa yang bintang 3, pernah menjabat sebagai Kajati, dan terakhir beliau bintang 3 di Kejaksaan Agung. Calon kita dari Dapil 1 Sumatera Barat. Banyak yang lain, dan beberapa hari yang lalu saya masih bertemu dan masih ada lagi para jenderal-jenderal yang berminat bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan. Karena itu kita tidak boleh merasa kurang percaya diri. Hari ini kita pakai jas kita, kita pakai lambang-lambang kita, di mana kita naik pesawat terbang, di mana kita naik kereta, kita pakai. Kita tidak minder lagi. Siapa kita? Kita adalah P3. P3 warisan ulama. Jadi tidak lagi kita tidak percaya diri, apalagi sampai menganggap diri kita bahwa partai kita ini adalah kecil. Tidak, partai kita adalah partai besar. Dan insya Allah tahun 2024 pemilu nanti kita akan lebih besar lagi. Karena kemenangan, kekuasaan, derajat itu semuanya akan dipergulirkan. Bahwa kita Partai Persatuan Bangunan, dulu kita ada di papan atas, turun ke bawah, dan saat ini kita ada di papan bawah. Dari 9 yang ada di parlemen, kita ada di paling bawah. Tapi saatnya besok kita pasti naik ke atas. Takbir! Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa Rapimnas diselenggarakan hari ini? Kalau ada ketua wilayah yang cerdas, boleh jawab. Kalau bisa jawab, hadiahnya 1 sapi untuk korban. Kenapa Rapimnas diselenggarakan hari ini? Ada yang bisa jawab? Silakan, 1 aja. Salah. Saya jawab saja ya, pasti nggak bisa jawab. Ini besok mau hari raya kurban. Jadi supaya teman-teman wilayah itu pulangnya ke kantor wilayah bawa sapi. Itu jawaban yang cerdas ya. Jawaban yang cerdas ya. Ya. Sapinya bukan dari Pak Sandi ya. Tadi wartawan di luar tanya apa ada sumbangan dari Pak Sandi. Saya jawab rekan-rekan semuanya. P3 tidak satu pun mempersyaratkan mahar dengan kader siapapun.
Dan jikalau ada para calon-calon baik di tingkat cabang kabupaten kota, provinsi dan di tingkat pusat ada yang memungut mahar, laporkan kepada saya. Pasti saya sore. Kita ingin membangun kebersamaan. Kita ingin ringan sama dijinjit, berat sama dipikul. Jadi kalau besok DPP mau korban, berapa ya? Belum ada nggak sih? Kalau nggak salah korbannya DPP itu 10 atau 17. Tapi akan kita distribusikan, mungkin ada yang ke PBNU, Muhammadiyah, dan ke fusi-fusi Partai Persatuan Bangunan. Tetapi korbannya juga bareng-bareng. Diharapkan nanti DPW korban, jadi bukan DPP korban sapi, DPW korban perasaan. Tapi sebaliknya dan seterusnya, ketika nanti DPP korban, DPW-nya korban, maka DPC-nya harus korban. Jadi kalau besok korbannya DPW dibantu DPP, maka DPW membantu ke DPC. Itu sudah sunatullah, ngalir itu dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Begitu ya. Baik, saya lanjutkan. Hadirin peserta Rapimnas yang berbahagia, menghadapi pemilihan umum tahun 2024 yang akan datang, ada beberapa hal yang mesti kita cermati dan menjadi perhatian serius kita bersama. Untuk itu kami menginstruksikan kepada segenap struktur partai untuk melakukan langkah-langkah taktis dan strategis antara lain. Yang pertama, setiap struktur atau pimpinan partai, mulai dari DPP P3, DPP P3 dan DPC, memeriksa kembali secara cermat ketersediaan bakal calon legislatif yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing daerah. Sebab dalam kondisi agenda pemilu yang semakin dekat, bukan tidak mungkin caleg yang semula sudah terpenuhi, namun akhirnya menjadi kosong karena pengunduran diri, berhalangan menjadi caleg atau hal-hal yang lain. Ini yang harus diantisipasi oleh rekan-rekan semua. Hal ini sangat penting agar P3 memiliki daftar yang memenuhi kota secara penuh sesuai dengan kebutuhan di dalam dapilnya masing-masing. Yang kedua, periksa kembali dan senantiasa memeriksa kelengkapan berkas administrasi persyaratan bakal caleg untuk seluruh daerah dapilnya rekan-rekan semua. Kelengkapan berkas administrasi merupakan kewajiban mutlak yang harus dipenuhi agar seluruh bakal caleg yang telah dan akan terdaftar hendaknya memenuhi syarat untuk menjadi kompetitor pada pemilu yang akan datang. Dan yang ketiga, bila terdapat perbedaan pendapat, perselisihan atau berbeda pandangan dalam penempatan bakal caleg, maka segera diselesaikan secara arif dan bijaksana dengan mengutamakan kepentingan partai, hilangkan perbedaan dan kedepankan persamaan agar tujuan perjuangan pada pemilu dapat tercapai secara maksimal. Yang keempat, kepada setiap bakal caleg agar mempersiapkan diri lahir batin menyongsong kerja elektoral dan pemenangan melalui persaingan sehat dan kerjasama yang sportif di antara sesama bakal caleg. Bulatkan tekad
bahwa kerja-kerja yang kita lakukan adalah semata-mata untuk kebesaran partai, dan bila membuahkan hasil tentunya akan kita menjadikan sebagai alas perjuangan kita untuk mengantarkan kesejahteraan umat menuju umat menjadi sejahtera lahir dan batin, baldatun thayyibatun walaupun kufur. Bakal caleg P3 wajib menyapa masyarakat dengan cara-cara yang santun, bangun jaringan melalui silaturahmi dan ukhuwah, dan disosialisasikan sejarah perjuangan dan kebijakan partai dan arah perjuangan partai ke depan. Di samping mensosialisasikan diri sebagai bakal caleg, kerjasama berjenjang antar bakal caleg hanya dibenarkan bila dilakukan di antara sesama bakal caleg P3, dan haram hukumnya untuk melakukan kerjasama dengan bakal caleg dari partai yang lain. Mohon ini dicatat benar, karena perjuangan kita adalah bersifat perjuangan kolektif, tapi tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Dan yang kelima, melalui forum Rapimnas di Yogyakarta, kita telah menetapkan kerjasama politik dengan PDI Perjuangan dalam mensukseskan pemilu presiden tahun 2024. Oleh karena itu, kewajiban kita semua untuk turut pula mensosialisasikan atau mengkampanyekan seluruh tujuan pemenangan Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024-2029, yaitu Bapak Ganjar Pranowo yang sudah kita tetapkan sebagai calon presiden. Semoga melalui kerja-kerja cerdas kita semua P3 akan menuai kemenangan dan Bapak Ganjar Pranowo terpilih sebagai presiden untuk melanjutkan estafet kepemimpinan membangun bangsa dan negara ke depan. Dan yang keenam, kami menginstruksikan kepada semua struktur partai dan bakal caleg agar membangun kerjasama yang harmonis dengan semua pemangku kepentingan, baik KPU, pemerintah daerah, jajaran TNI Polri, dan segenap elemen pemerintah dan sosial kemasyarakatan dalam upaya kerjasama pemenangan pemilu. Ini baik artinya bahwa setidaknya kalau kita menjalin komunikasi, silaturahmi dan hubungan yang baik, setidaknya kalau tidak membantu tetapi tidak mengganggu. Semoga melalui hubungan yang dinamis dan harmonis, P3 akan memperoleh kemudahan dalam mewujudkan tekad satu tujuan, menjemput kemenangan. Dan selanjutnya yang ketujuh, kepada seluruh fungsionaris, kader, simpatisan, dan keluarga besar P3, kami ingatkan agar setiap adanya friksi, perbedaan pandangan dan ketidakcocokan dalam penjabaran kebijakan partai agar diselesaikan dalam forum internal. Dan saya menginstruksikan dengan keras sekali lagi, tidak ada lagi apabila kita terdapat perbedaan tetapi kita ngumbar aib-aib kita itu di ruang-ruang publik, baik melalui media sosial, media cetak, apalagi media-media yang lain yang dikonsumsi oleh masyarakat secara nasional. Bapak Ibu sekalian dan segenap jajaran para kader yang saya hormati dan yang saya banggakan, bukan Allah melarang bahwa kita tidak diperkenankan untuk mengumbar, membuka aib-aib kita, tetapi justru kita harus menutup aib-aib kita
apalagi juga aib orang lain. Karena itu sekali lagi saya ingin, karena belum lama ini masih terdapat berita-berita yang kita sajikan ke ruang publik bahwa seolah-olah adalah kita tidak kompak, seolah-olah adalah tidak solid, padahal ini hanya segelintir para oknum. Saya juga ingin meminta kepada segenap jajaran kader di seluruh Indonesia agar ikut menjaga, menegakkan marwah partai, karena Partai Persatuan Bangunan adalah tempat perjuangan kita, tempat bernaung kita untuk berjuang. Maka marwah itu harus ditegakkan. Tidak boleh marwah partai itu diinjak-injak oleh orang lain. Kita harus meluruskan seluruh isu-isu yang berkembang di tengah-tengah publik. Belum lama ini ada isu-isu yang terus dipublikasi oleh buzzer-buzzer yang sengaja untuk merendahkan harkat dan martabat kita, bahwa seolah-olah adalah kita tidak solid. Nah, segelintir orang, puluhan orang, tidak lebih dari 30 orang berkumpul di kota kecil, mohon maaf, mendeklarasikan yang ini adalah bukan kebijakan partai, tetapi membawa nama partai. Seolah-olah itu adalah kader dari Partai Persatuan Bangunan. Seolah-olah itu adalah suatu forum yang mengikatkan diri terhadap sayap-sayap partai. Tidak. Partai Persatuan Bangunan kita solid. Kita sudah sepakat satu tujuan, kita akan menjemput kemenangan. Oleh karena itu kita semua seluruh Indonesia, kita harus juga pula meluruskan isu-isu yang miring dan isu-isu yang sengaja dilahirkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan secara pribadi atau keuntungan secara pihak. Kita tidak boleh diam. Ini adalah harkat, martabat dan marwah kita. Hadirin peserta Rapimnas yang saya hormati, kondisi P3 hari ini sangat membutuhkan stabilitas internal dan kekompakan yang sungguh-sungguh untuk menuju perjuangan demi kejayaan partai. Apabila masih terdapat struktur dan kader partai yang melakukan tindakan-tindakan tersebut di atas tadi, maka pasti kita akan merugikan kita, dan mana-mana yang perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kita yang berkewajiban untuk meluruskan itu semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, tadi sudah saya sampaikan pada hari Rabu telah bergabung bersama kita, yaitu Pak Sandiaga Salahuddin Uno, dan kepada Pak Sandi kita apresiasi karena memang kita membutuhkan tokoh dalam rangka untuk memperkuat barisan perjuangan kita. Maka ahlan wa sahlan untuk Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Kepada Pak Sandi dalam rangka Mukernas ini, dalam rangka Rapimnas ini, tentu menjadi bagian dari bahasan yang strategis, bahwa walaupun kita tahu seluruh kader di semua tingkatan kita sudah dan telah memikul beban, dan beban-beban itu tentu adalah beban yang berat. Karena itu Pak Sandi nanti sebagai kader baru tentu juga harus kita beri beban-beban yang berat itu sesuai dengan kapasitas yang Pak Sandi miliki. Saya berpandangan bahwa kita perlu adanya tokoh yang dapat membawa elektoral menuju sukses pada pemilu yang akan datang. Karena kita tahu Pak Sandi memiliki tingkat elektoral yang tinggi, maka tentu harus kita beri beban tugas yang sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya itu. Oleh karena itu nanti perlu menjadi pembahasan, tetapi saya menawarkan
kepada para peserta, kiranya nanti dapat dibahas. Saya berpendapat Pak Sandi nanti layak untuk kita berikan tugas sebagai kepala atau ketua Badan Pemenangan Pemilu. Dengan demikian maka Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasional yang tentu akan memiliki tanggung jawab untuk memenangkan Partai Persatuan Pembangunan. Dan kelak nanti karena Badan Pemenangan Pemilu Nasional itu akan didukung oleh badan saksi, maka badan saksi itu dilebur, ya, menyatu nanti di bawah Badan Pemenangan Pemilu Nasional. Ini bukan berarti mau menghindar dari bang saksi ya, jangan curiga. Selanjutnya juga Bapak Ibu sekalian, pada Rapimnas ke-5 di Yogyakarta, Forum Rapimnas telah memutuskan P3 telah mencalonkan calon presiden Bapak Ganjar Pranowo, sedangkan calon wakil presiden diserahkan keputusannya kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk memainkan peran yang strategis agar sesuai dengan cita-cita kita. Kiranya Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024 yang akan datang adalah kader dari Partai Persatuan Pembangunan. Kalau dulu sebelum ada Pak Sandi kira-kira Pak ini ketua umum, tapi sekarang kalah nih kalau ada Pak Sandi. Karena itu nanti juga menjadi bahasan khusus. Walaupun untuk memasangkan calon wakil presiden itu tentu nanti ada perdebatan yang kuat atau ada negosiasi yang kuat dalam meja perundingan terhadap partai-partai yang mengikatkan diri dalam kerjasama politik antara P3 dengan PDI Perjuangan. Karena itu saya akan menjalankan amanah itu sebagaimana amanah yang sudah dicita-citakan oleh kita semua. Dan hari ini kita cukup bangga. Tadi saya sampaikan bukan hanya para jenderal, jaksa, dan birokrat, mantan gubernur, ada mantan deputi atau banyak yang bergabung dengan kita. Juga di hadapan kita ada Mas Gilang Dirga, berdiri Mas. Terima kasih. Alhamdulillah di P3 ini Mas Gilang bergabung setelah melakukan istikharah dan kemudian setelah meminta fatwa dari guru spiritualnya. Pak Sandi juga kemarin memutuskan untuk bergabung dengan P3 setelah mereka mendapatkan restu terakhir dari ibundanya. Alhamdulillah, kader-kader Partai Persatuan Pembangunan insya Allah adalah tokoh-tokoh yang taat, tokoh-tokoh yang memahami terhadap asas-asas perjuangan Partai Persatuan Pembangunan yang diwariskan oleh para ulama yang sampai hari ini harus tetap kita patuhi. Bapak Ibu sekalian yang
saya hormati, kiranya cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak hal yang menjadi harapan dan tuntutan dari konstituen kita, dari masyarakat kita yang telah menitipkan amanah kepada Partai Persatuan Bangunan, yang juga akan memberikan amanah kepada kader-kader Partai Persatuan Bangunan untuk diperjuangkan, di antaranya Bapak Ibu sekalian. Indonesia sebentar lagi kita akan menghadapi persaingan global yang sangat sengit, di antaranya yaitu kita akan menghadapi siklus bonus demografi, di mana penduduk kita nanti di 2030 akan mencapai 300 juta jiwa, dan di situ akan masuki pada siklus di mana usia produktif yang lulusan perguruan tinggi S1, SMA ini mulai harus kita persiapkan lapangan kerja. Kalau kita gagal mempersiapkan, menyongsong bonus demografi itu, maka masa depan Indonesia akan suram sebagaimana negara-negara lain, khususnya adalah di negara kawasan Amerika Latin yang tidak mampu menangkap peluang bonus demografi itu. Akhirnya negara-negara itu mengalami kesulitan yang besar dalam rangka untuk menyediakan lapangan kerja, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan. Oleh karena itu, P3 harus mengambil bagian, menjadi pelopor di tengah-tengah rakyat Indonesia. Kita harus mengambil bagian untuk menyongsong, menyambut, mengawal, mengantar agar Indonesia mampu menangkap peluang bonus demokrasi itu, sehingga nanti P3 menjadi bagian dari yang dicatat oleh rakyat Indonesia bahwa P3 adalah partai yang memperjuangkan umat secara nyata. Bapak Ibu sekalian, supaya nggak ketemu maghrib, maka saya akan akhiri dulu, karena nanti akan kita lanjutkan dalam pembahasan yang lain. Harapan ini kami sampaikan, semoga dengan persatuan-kesatuan dan semangat kebersamaan kita akan diberikan kemampuan melalui jalan perjuangan demi menggapai cita-cita kita yang kita harapkan. Kebesaran P3 di masa mendatang tentu menjadi impian kita. Semoga Allah SWT memudahkan langkah dan membuka pintu kemenangan bagi kita. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan serta kehilapan, baik yang kami sengaja dan yang tidak kami sengaja. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat pimpinan nasional yang ke-6 Partai Persatuan Bangunan saya nyatakan dibuka. Wallahumma fiq ila aqwami thoriq, billahi taufiq wal hidayah, billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. P3 takbir. Terima kasih.
Diucapkan terima kasih Bapak PLT Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pembukaan Rapat Pimpinan Nasional ke-6 telah kita laksanakan. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Partai P3 berlambang Ka'bah, warna hijaunya semakin cerah. Semoga Rapimnas 6 membawa berkah. P3 2024 raih suara melimpah. Terima kasih, saya Septi Rahmawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.